Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat P3 dimanapun berada, pasca Mekercap di Kepulauan Seribu, kita jumpa dengan Ketua DPC dan Ketua Himpunan Nelayan Indonesia dengan Pak Irfan berikut sekretarisnya ya. Ini Pak, apa kira-kira yang menjadi harapan kepada Ketua Pak Mardiono tentang ketahanan pangan yang menyangkut nelayan? Di sini kan ada korelasi dengan ketahanan pangan. Beliau kan menjalankan program Asta Kita. Apa harapannya Pak untuk sebagai nelayan Pak? Saya sebagai Ketua HNI Kepulauan Seribu maupun sebagai Ketua Cabang P3 Kepulauan Seribu mengharapkan kepada Bapak Haji Mardiono dan juga sebagai utusan Presiden bidang pangan yang juga sebagai Ketua Umum DPP P3 mengharapkan kepada Bapak untuk merealisasikan keinginan-keinginan nelayan berupa pengadaan BBM bersubsidi yang belum maksimal di Kepulauan Seribu. Karena kalau itu sudah berjalan maksimal, saya pikir itu dapat mengatasi persoalan di Kepulauan Seribu. Juga ada beberapa kolam labu untuk peruntukan nelayan yang masih kurang. Setidaknya ada program peningkatan kolam labu untuk kapal-kapal nelayan di Kepulauan Seribu. Baik, di sini juga ada Pak Haji Muanas nih, selaku Ketua DPC Jakarta Selatan juga telah hadir. Dan Pak Haji Muanas ini tentang mengenai pengembangan tentang ketahanan pangan Asta Wista merupakan program Prabowo, putusan Presiden untuk ketahanan pangan. Dan dari usulan dari Ketua DPC Kepulauan Seribu menginginkan BBM untuk harganya, mengenai harga maksimal ada juga karena sekarang belum maksimal yang namanya BBM bersubsidi untuk nelayan itu di Pulau Seribu belum maksimal. Nelayan masih dapat harga 10.000 per liter. Harapannya kan kalau di BBM subsidi bisa mengurangi pengeluaran nelayan. Oh baik. Ya, itu saya dari DPC P3 Jakarta Selatan sekaligus sebagai Ketua Yayasan Mahkota yang memang ingin membina usaha pengembangan ekonomi P3 di setiap DPC seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya kita ketahui bahwa salah satu program daripada hasil musyawarah kerja wilayah adalah di bidang ketahanan pangan, yaitu mendorong apa yang menjadi program Prabowo Gibran, yaitu mengenai makan gratis gizi dan operasi merah putih. Sehubungan dengan itu, kita punya putusan Presiden di bidang ketahanan pangan. Makanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudah diketahui kita mempunyai partai yang begitu besar. Kedua, diantaranya partai kita ada persatuan dan ada pembangunan. Nah, pada bidang pembangunan inilah yang saya berharap agar kita dari Partai Persatuan Pembangunan ini membina ekonomi kerakyatan di setiap DPC. Nah, dalam hal ini saya lihat di Kepulauan Seribu ini mempunyai potensi, terutama di bidang perikanan dan pariwisata. Di samping apa yang menjadi keluhan masalah transportasi, hal mengenai BBM yang harus ada subsidinya. Saya berharap setiap DPC ini mempunyai kekuatan ekonomi kerakyatan bersama masyarakat, bergandingan dengan masyarakat, sehingga kita bisa dengan mudah untuk kaderisasi ke depan. Bagaimana P3 ini bisa merakyat, bisa besar kembali. Untuk itu DPC ini kan berhubungan langsung dengan ranting di tingkat kelurahan. Saya berharap dengan pembinaan dan kerjasama saya dengan Yayasan Kota Mutiara Teluk dengan DPC, nanti insya Allah nanti di DKI bahkan kalaupun di seluruh Indonesia kita akan terapkan program ekonomi kerakyatan yang tentunya disesuaikan dengan masing-masing wilayahnya. Kalau di Kepulauan Seribu, saya melihat ada potensi perikanan, pariwisata, dan lainnya. Untuk itu, bagaimana dengan hal itu? Kita minta potensi apa yang ada sebetulnya di Kepulauan Seribu agar supaya terimplementasi apa yang menjadi hasil musyawarah kerja wilayah DKI.
Bagaimana Bang Irfan? Menurut saya tadi ada persoalan nelayan ada dua, ada nelayan tangkap dan nelayan pancing ya, nelayan harian. Kemudian juga dari program-program yang ada kelihatannya yang untuk nelayan budidaya. Budidaya. Nelayan budidaya itu kurangan bibit. Bibit yang diberikan oleh ada bantuan pemerintah juga dari kabupaten APKP itu bukan Sudin dinas. Dan kebutuhan bibit ikannya itu kurang standar untuk mensejahterakan atau masyarakat nelayan. Jadi bibitnya diberikan umpamanya 100 itu tidak mencukupi. Setelah dihitung hasil panen, dia tidak cukup untuk beli pakan lagi. Akhirnya atau beli bibit lagi. Akhirnya ya bibit itu yang sudah besar dijual ya udah habis saja. Oke, nanti kita harus buatkan bina kerjasama antara Dinas Perikanan Kota Selatan dengan DPC P3 Jakarta Selatan. Hal mana yang menjadi keluhan agar bisa berjalan dengan lancar, baik itu pembibitan maupun pakannya. Demikian Pak ya. Ya, dengan ya setidaknya ditingkatkanlah kuantitas bibit yang diberikan kepada nelayan sehingga menjadi standar, misalkan harga 1000 bibit untuk satu orang kan, sehingga dia panen dia bisa beli bibit dan akan berlanjut. Baik, sahabat P3, jadi kesimpulan dari Pak Irfan, dari wakil dari DPC dan wakil dari HNI, yang menjadi prioritas adalah mengenai subsidi BBM yang terlalu tinggi buat para nelayan, fasilitas dermaga, dan perikanan untuk pengadaan bibit ikan untuk yang dibudidayakan. Kira-kira gitu sobat. Baik Pak Irfan, nanti kita ketemu kembali di segmen atau di lain waktu selanjutnya. Nanti kita bisa bincang lebih banyak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Irfan dengan Green News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.